खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dalam program Hadis Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat. Pertama dengan delegasi Lajnah dari Jerman dan yang lainnya dengan Amilah Nasional dan Lajnah Mahasiswi dari Norwegia. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota Lajnah Imailah dari Jerman. Pada hari Sabtu, para ketua Lajnah Imailah Jerman dari wilayah Mitte mendapatkan karunia mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para anggota Lajnah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, semua Lajnah memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Setelah itu, mereka dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka dan keimanan mereka. Huzur tercinta, mohon bimbinglah kami mengenai bagaimana kami dapat memenuhi tanggung jawab kami sebaik mungkin sepanjang tahun. Anda memiliki program kerja dan kerangka kerja untuk Lajnah, iya kan? Anda juga memiliki konstitusi dasar yang menguraikan apa tanggung jawab Anda. Ada kode etik yang menetapkan apa yang seharusnya Anda lakukan. Yang pertama dan terutama, Anda harus memperbaiki diri Anda sendiri. Ini adalah aspek yang paling penting. Kembangkanlah hubungan dengan Allah Ta'ala, tingkatkanlah standar salat dan ibadah Anda, tingkatkanlah standar pengetahuan Anda, membaca Al-Quran Suci dan membaca literatur jemaat. Kemudian berupayalah untuk mengamalkannya juga. Anda tidak seharusnya hanya membacanya, melainkan Anda harus mengamalkannya juga. Kemudian Anda harus menjelaskan kepada para anggota Lajnah dengan penuh kasih sayang bahwa ini adalah tanggung jawab kita dan ini adalah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Jika ada seseorang yang tidak mematuhi pardah, jelaskanlah pentingnya pardah kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Jika ada yang lemah dalam keterikatan mereka pada nizam jemaat, jelaskanlah kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan secara bertahap dekatkanlah mereka kepada jemaat. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih sayang dan belas kasihan. Setiap pengurus harus aktif. Para ketua dan anggota Amilah semuanya harus memainkan peran aktif dalam tanggung jawab mereka. Janganlah bahagia hanya karena dipercayakan dengan posisi jabatan. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai karunia Allah dan khidmatilah lebih dari yang lain untuk mengungkapkan rasa syukur atas hal ini. Seorang Lajnah juga bertanya kepada Huzur tentang bagaimana mereka harus memastikan bahwa Lajnah dan Nasirat mampu melindungi diri mereka dari penggunaan AI yang berbahaya. Ini bukanlah sesuatu yang baru, saya telah mengatakan hal ini sejak beberapa waktu yang lalu. AI sedang digunakan secara keliru, tetapi kita harus merenungkan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan cara yang lebih bermanfaat. Anda harus meningkatkan kesadaran tentang hal ini di antara anggota Lajnah dan menjelaskan bahaya-bahaya AI. Jelaskanlah kepada semua anggota Nasirat dari usia 11 hingga 15 tahun tentang bahaya dan manfaat AI dan bagaimana kita harus melindungi diri kita dari aspek-aspek negatifnya. Anda dapat menemukan kutipan dari banyak orang yang bekerja di bidang teknis terkait hal ini dan membagikannya kepada anggota Lajnah yang berpendidikan. Kemudian jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah kutipan dari orang-orang yang bekerja dalam bisnis kecerdasan buatan dan inilah yang mereka katakan mengenai bagaimana seseorang harus melindungi diri mereka dari hal tersebut dan dampak negatifnya. Anda juga dapat menunjukkan kepada mereka kutipan dari materi-materi pemerintahan dan tokoh-tokoh dunia terkemuka lainnya dalam hal ini. Lakukanlah riset tentang hal ini. Saya juga telah berbicara tentang ini pada berbagai kesempatan. Anda harus meningkatkan kesadaran tentang hal ini dan setiap bulan memberitahu mereka bagaimana melindungi diri mereka dari hal-hal yang sia-sia. Para ketua Lajnah harus mengirimkan pesan kepada semua anggota Nasirat. Kirimkanlah pesan singkat yang terdiri 4 atau 5 baris yang berisi kutipan dari Al-Quran, hadis, tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud salam dan para khalifahnya yang menjelaskan bagaimana kita harus melindungi diri kita dari hal-hal ini, baik itu kecerdasan buatan atau segala jenis penyalahgunaan media sosial. Saya telah berbicara tentang hal ini sejak cukup lama dan saya selalu berbicara tentang AI. Seseorang juga dapat memperoleh manfaat dari AI, namun Anda harus melihat bagaimana membimbing anggota Lajnah Anda dalam menggunakannya untuk memperoleh manfaat. Mintalah bantuan dari mereka yang bekerja di bidang teknis ini dan setiap bulan
atau setiap 2 bulan sekali, adakanlah kelas untuk menjelaskan apa saja bahaya dan manfaatnya, bagaimana dunia telah menggunakannya untuk kebaikan atau mengalami kerugian darinya selama 2 bulan terakhir. Semua hal ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Oke? Baik, Huzur. Pertanyaan saya adalah ketika Islah Komite mengadakan meetingnya, Sekretaris Tarbiyat mengatakan bahwa kehadiran untuk salat di masjid-masjid sangat rendah dan meminta ketua lajnah untuk membantu mereka. Tetapi ketika anggota lajnah menarik perhatian suami-suami mereka terhadap hal ini, mereka berkata, ini bukan tanggung jawab kalian. Mohon bimbingan Huzur dalam hal ini. Dalam pidato saya di Jelasah Agah Lajnah di Jerman, juga di Inggris dan di Ijtima Lajnah, apa yang telah saya katakan? Hal itu juga kan, bahwa para wanita juga bertanggung jawab untuk mentarbiyati para suami. Perlihatkan referensinya. Sampaikan bahwa khalifah telah menasihatkan hal itu. Tidak ada permasalahan yang tidak saya singgung. Dan itu belum lama saya sampaikan. Bahkan di 3 tempat. Saya katakan kepada para suami, tidak hanya kepada para wanita, untuk melakukan islah. Saya sampaikan juga pada Ijtima Ansarullah dan kepada kaum pria. Saya katakan kepada para khudam juga. Saya katakan kepada para wanita untuk mentarbiyati suaminya. Itu pun tugas mereka. Jadi perlu untuk menarik perhatian akan hal ini. Silahkan perlihatkan referensinya. Katakan kepada mereka, di mana ada tertulis bahwa wanita tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Bahkan Hadrat Rasulullah SAW bersabda, pelajari juga agama dari Aisyah, yakni seorang wanita, dan para wanita biasa mengajarkan agama. Rasulullah menasihati kepada kedua belah pihak untuk saling menasihati. Barang siapa yang menarik perhatian, dia akan mendapatkan pahala, yakni menarik perhatian terhadap ibadah. Sebagaimana jika di antara suami istri yang masih tidur ketika tiba waktu salat subuh, bangunkanlah. Bahkan bila perlu ciprati air, pria membangunkan istrinya, begitupun sebaliknya. Itu kan ada dalam hadis. Jika para suami mengatakan itu bukan tugas kalian, berarti mereka tidak mempelajari agama. Kadang pria beralasan untuk menutupi kemalasannya, kelalaiannya. Salah satu anggota lajnah menyebutkan bahwa anak-anak semakin menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan ponsel di rumah dan meminta bimbingan Huzur tentang bagaimana menasihati anak-anak mereka dalam hal ini. Jelaskan kepada anak-anak adab dalam suatu majelis perkumpulan. Islam menasihatkan bahwa ketika kalian duduk dalam suatu majelis perkumpulan, jangan berbisik di telinga seseorang karena bisa memberikan pengaruh buruk bagi yang lain. Orang lain yang ada di sana menjadi curiga. Berbicara secara terbuka supaya semua orang mendengarnya. Untuk itu ketika duduk di rumah, katakanlah agar mereka meninggalkan handphonenya, biasakan untuk mematikannya, lalu bicarakanlah hal-hal yang menarik bagi anak-anak. Berkenaan dengan materi obrolan yang menarik bagi anak-anak, misalnya ada isu politik pada masa ini, permasalahan di dunia saat ini, atau pendidikan. Diskusikanlah hal-hal itu, bukan malah menggosipkan seorang lajnah yang lain misalnya, dengan mengatakan bahwa si Anu suka menggosip, suka berdusta, suka bergibat. Dengan begitu anak-anak kita malah berpikir bahwa bagi saya yang berusia 14-15 tahun, apa bedanya hal itu? Mengenai ada yang menggibat, ini, itu. Jadi bicarakanlah topik yang menarik bagi anak-anak. Jika yang dibicarakan hal yang menarik, anak-anak pun akan tertarik untuk duduk. Jika Anda malah membicarakan hal yang Anda sukai, anak-anak akan mengatakan, ya sudah, saya akan bermain HP saja. Oke, fahami dulu kesalahan kita, perbaikilah diri kita dulu. Huzur, jika ada seorang lajnah telah hidup terpisah dari suaminya selama beberapa tahun dan tidak mampu memutuskan apakah akan terus hidup bersama atau berpisah. Huzur tercinta, apa bimbingan Huzur untuk saudari-saudari kita yang seperti itu? Seharusnya segera diputuskan. Setelah hidup sekian lama, si suami membiarkan dia menggantung begitu saja. Allah Ta'ala tidak menyukainya. Seperti hanya kalian menggantung pakaian. Ini adalah keliru. Untuk itu lebih baik bagi wanita yang seperti itu, jangan berpikir bahwa apa dampaknya bagi anak-anaknya. Anda harus berpikir bahwa dengan hidup berpisah seperti itu, justru memberikan dampak negatif yang lebih besar pada anak-anak. Jika perpisahan terjadi dengan saling pengertian, maka itu adalah masalah yang berbeda. Tetapi jika suami telah jatuh ke dalam berbagai kesalahan, telah mengabaikannya dan tidak memenuhi hak-hak istrinya, dan si istri hanya berpikir apa yang akan dikatakan orang-orang nantinya, orang-orang akan mengatakan apa nantinya, jangan sampai berdampak negatif pada anak-anak. Lebih baik dari itu semua adalah berdoalah dan buatlah keputusan, lalu tempuhlah perpisahan yakni khula. Jika kesalahan ada di pihak suami, maka keputusan khula yang diberikan di Dewan Qadha diberikan kepada pihak wanita, bahkan diberikan semua hak-haknya. Untuk itu lebih baik berdoalah dan ambillah keputusan, alih-alih berpikir karena takut dengan masyarakat atau zaman. Oke, dengan begitu akan lebih baik tarbiyat bagi anak-anak. Pertanyaan saya adalah berkenaan dengan lajnah yang lemah dalam mengamalkan pardah. Ketika mereka diingatkan atau dinasihati untuk mengamalkan pardah, beberapa dari mereka merespon dengan mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadi saya, untuk berpardah ataupun tidak. Memang itu urusan pribadi Anda, bukan kami yang mengatakan, melainkan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk berpardah. Berpardahlah dari kerabat tertentu,
kenakanlah pakaian Anda dengan baik, dan bagaimana seharusnya standar pardah kita, apakah itu kerudung, hijab, nikab, kenakanlah sedemikian rupa. Silahkan buka rinciannya, Anda adalah ketua lajnah. Banyak tertulis berkenaan dengan pardah dalam literatur-literatur jemaat. Saya pun telah menjelaskannya dalam berbagai kesempatan. Katakan bahwa jika ini adalah urusan pribadi Anda, maka seorang khalifah pun tidak berhak untuk mengatakan apapun kepada kalian. Padahal khalifah tidak akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Segenap para khalifah telah menekankannya, dan terutama Al-Quran telah menekankannya. Begitu juga Rasulullah SAW. Siapa lagi yang lebih tinggi dari beliau? Dan selama kalian menyatakan diri sebagai Ahmadi, hingga saat itu tugas kami adalah untuk mengingatkan kalian. Dan selama kalian menyatakan diri sebagai Muslim, amalkanlah ajaran Al-Quran Karim. Untuk itu berusahalah dan nasihatilah dengan kasih sayang. Perlihatkanlah rujukan-rujukan dan ayat-ayat kepada mereka. Dalam Al-Quran ada ayat yang jelas mengenai hal ini. Untuk menutupi kepala dengan kain, dan tutuplah bagian dada, dan bagaimana cara mengenakannya pada bagian wajah. Tertulis detail dalam Al-Quran. Oke, baik huzur, jazakallah. Pada hari berikutnya, hari Minggu, para anggota Amlah Nasional Lajnah Imailah Norwegia bersama dengan Lajnah Mahasiswi mendapat berkah untuk menghadiri mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Para lajnah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di studio MTA Islamabad. Selama mulakat, para anggota lajnah memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang bagaimana isu keagamaan dan kontemporer. Ketika orang-orang diberitahu tentang beriman kepada Tuhan selama tabligh, beberapa dari mereka merespons dengan mengatakan, kami tidak pernah meminta Tuhan untuk menciptakan kami atau dunia ini. Pertanyaan saya adalah, apa yang seharusnya menjadi respons terhadap orang-orang yang seperti itu? Jawabannya adalah bahwa Allah adalah Al-Malik, yaitu yang maha berkuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jika kamu memiliki sesuatu di tanganmu, seperti buku catatan ini, dan saya meletakkannya di sini atau di sana, itu adalah pilihan saya. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk keberatan. Ia adalah benda mati, dan saya menggunakannya sesuai kehendak saya. Demikian pula Allah Ta'ala adalah sang pencipta. Dia menciptakan ciptaannya, dia menciptakan dunia, hewan, singa, gajah, rusa, pepohonan, gunung-gunung, dan hal-hal tak terhitung lainnya. Allah yang Maha Kuasa telah menyebutkan dalam Al-Quran yang suci bahwa segala sesuatu memujinya dan mengagungkannya. Mereka tahu bagaimana mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Seluruh alam semesta ini, ia sangat luas. Jika kamu melihat peta alam semesta, galaksi-galaksi di zaman ini, gambar-gambar yang sangat modern dan berwarna bahkan telah diambil. Dalam gambar-gambar ini, kamu dapat melihat berbagai bintang, planet-planet, ada yang besar, ada yang sangat kecil, dan di dalam galaksi-galaksi itu yang tampak seperti titik-titik kecil, terdapat bumi kita, meskipun ia begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat. Tetapi tertulis, bumi kita ada di suatu tempat di sini, sesuatu yang begitu kecil, dan di dalamnya apa signifikansi seorang manusia tunggal? Bahkan tidak sebanding dengan kuman mikroskopis. Namun Allah Ta'ala menciptakan alam semesta yang luas ini sepenuhnya dengan kehendaknya sendiri. Itulah mengapa Allah Ta'ala berfirman bahwa ini adalah karunia atas dirimu, bahwa Dia menciptakanmu. Kamu adalah sesuatu yang begitu tidak berarti, hidup di bumi yang begitu kecil, dan bahkan demikian, status apa yang kamu miliki? Bumi ini memiliki populasi 9 miliar, dan di dalamnya kamu harus bersyukur bahwa Allah menciptakanmu, menganugerahkanmu berkat yang tak terhitung, dan memampukanmu untuk hidup dengan nyaman di dunia ini. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu biasa menceritakan bahwa ada seorang pria agak seperti orang kurang waras yang akan duduk di pinggir jalan. Setiap kali orang-orang lewat, dia akan menangis dan memukul kepalanya berkata, "Ya Allah, aku tidak menyukai duniamu." Sama seperti orang-orang gila zaman sekarang yang mengatakan hal seperti, kami tidak minta untuk diciptakan. Dia juga menangis setiap hari dan berulang kali berkata, "Ya Allah, aku tidak menyukai duniamu." Suatu hari, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, sebelum beliau menjadi khalifah, sedang lewat dan memperhatikan bahwa pria itu duduk di sana dengan tenang. Maka beliau bertanya, "Kamu diam hari ini? Kamu tidak berteriak-teriak, 'Ya Allah, aku tidak menyukai duniamu'?" Pria itu menjawab, "Hari ini Allah memberi saya jawaban. Allah mengatakan, kalau begitu pergilah ke dunia yang kamu sukai." Saya tidak punya jawaban untuk diberikan setelah itu. Bahkan orang gila itu mengerti, tetapi orang-orang zaman sekarang ini masih tidak mengerti. Jazakallah.
Pertanyaan saya adalah bahwa karena meningkatnya masalah rumah tangga, tingkat khula dan perceraian, jika seseorang takut untuk menikah, bagaimana seseorang dapat menyingkirkan pikiran seperti ini? Ini adalah tugas ketua lajnah, ketua jemaat, amir jemaat, sekretaris tarbiyat, ansarullah, khuddamul ahmadiyah, dan para sekretaris untuk memastikan tarbiyat anggota-anggota jemaat. Inilah yang saya sebutkan dalam khutbah-khutbah saya. Saya baru-baru ini menyampaikan pidato di Lajnah Nasional di Ijtima, di Jalsah Salanah Jerman, Jalsah Salanah UK, di istimewa yang berlangsung di sini. Saya telah mengatakan hal yang sama bahwa kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Saya mengatakan kepada para pria untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan juga para wanita untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan untuk memenuhi tujuan kita. Allah Ta'ala telah menguraikan banyak hak untuk pria dan wanita dalam Al-Quran Suci. Untuk pria telah dinyatakan dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Rasulullah memberikan teladan kebaikan bagi kita dan bagaimana beliau akan merawat istri-istri beliau. Pada suatu kesempatan, Hazrat Masih Maud Islam menyatakan kemarahannya kepada salah satu dari para sahabatnya atas sesuatu yang telah dia katakan kepada istrinya. Sahabat itu berkata, istri saya pergi menemui orang tuanya dan meminta izin untuk pergi selama 1 atau 2 hari, tetapi kembali setelah 10 hari. Sekarang saya telah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah membiarkannya pergi dan menemui orang tuanya. Ini terjadi dalam majlis Hazrat Masih Maud Islam. Hazrat Masih Maud Islam menjadi sangat marah dan menegurnya dengan keras, sampai-sampai orang-orang berkata mereka tidak pernah melihat Hazrat Masih Maud Islam semarah ini sebelumnya. Beliau Islam berkata, apakah kamu akan memperlakukan istrimu dengan cara ini dan kamu terus duduk dalam majlis saya? Bangun dari sini. Sahabat lain sedang duduk mendengarkan. Semua orang menundukkan kepala mereka dan mulai membaca istighfar. Sahabat itu berkata, saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, saya berhenti di pasar dan membeli banyak hadiah untuk istri saya. Ia berkata, sebelum itu saya biasa marah kepada istri saya. Saya pergi kepada istri saya dan memberikan hadiah-hadiah itu dan mulai berbicara kepadanya dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Istri saya memandang ke arah saya dan berkata, apa yang terjadi padamu hari ini? Kamu telah menjadi jauh lebih lembut. Apakah semuanya baik-baik saja? Sahabat itu berkata, setelah apa yang baru saja terjadi pada saya dan bagaimana saya mendengar Hazrat Masih Maud Islam memarahi saya dalam majelis, saya berjanji saya tidak akan pernah berbicara kepadamu dengan cara yang kasar lagi. Jadi ini adalah kesimpulan yang logis. Saya menyebutkan banyak hal dengan mengacu pada Al-Quran, hadis, dan sabda Hazrat Masih Maud Islam dan hal-hal lainnya. Jika bahkan setelah semua itu orang-orang tidak bertindak bijaksana dan laki-laki tidak menunjukkan kesabaran dan toleransi, laki-laki seharusnya memiliki lebih banyak toleransi. Allah Ta'ala menyatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pelindung atas perempuan. Laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan dalam semua hal. Bukan berarti bahwa seorang laki-laki menghasilkan uang dan jika dia memberikan itu dia telah memenuhi kewajibannya. Melainkan itu berarti bahwa mereka memiliki saraf yang kuat dan mereka harus mengendalikan emosi mereka. Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa sebagaimana laki-laki memiliki emosi, demikian pula perempuan. Itulah sebabnya pria harus memperhatikan hal ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa pria harus menjaga istrinya dan seorang istri harus menjaga suaminya. Keduanya harus mengenali pencipta mereka. Itulah sebabnya Rasulullah telah menyatakan bahwa ketika mempertimbangkan sebuah lamaran pernikahan, biasanya 4 hal yang dipertimbangkan. Beberapa orang melihat apakah mereka menikah ke dalam keluarga yang kaya, atau memiliki kedudukan yang baik, atau apakah dia menarik. Tetapi semua hal ini tidak signifikan. Hal yang harus dicari adalah apakah dia saleh. Jika dia saleh, maka seseorang harus menerima lamaran itu. Jika pola pikir ini berkembang dalam diri laki-laki, maka jika mereka mencari seorang wanita yang saleh untuk pernikahan, mereka akan menjadi saleh sendiri. Jika mereka menjadi saleh sendiri saja, maka mereka akan mencari seorang perempuan yang soleh. Bukan berarti seorang laki-laki tenggelam dalam perbuatan jahat tetapi mengatakan bahwa istrinya harus sangat saleh. Ini tidak terjadi. Ketika kita mengadopsi ajaran-ajaran ini, maka tidak akan ada perceraian karena proses pemikiran kita akan berubah. Dengan cara yang sama, ketika seorang wanita berpikir bahwa saya ingin menikah dengan seorang pria yang saleh, alih-alih berpikir apakah dia punya mobil tertentu, apakah sudah punya rumah, seringkali orang tua menempatkan syarat sebelum pernikahan dengan mengatakan, kami memberikan putri kami kepadamu, pertama-tama katakan kepada kami apakah kamu memiliki rumahmu sendiri, atau apakah dia akan tinggal bersama mertuanya.
Jika selama 6 bulan, 1 atau 2 bulan, dia tidak memiliki sarana untuk membeli rumahnya sendiri, atau bahkan untuk menyewa, mereka akan berkata, jika dia akan tinggal bersama mertuanya, maka putri kami tidak akan dapat tinggal di sana. Seseorang harus menunjukkan kesabaran pada saat-saat tertentu. Perempuan juga harus menunjukkan kesabaran. Mereka mencari perceraian masalah-masalah terkecil. Pola pikir ini bekerja dua arah. Seseorang harus mengubah pola pikir mereka, menanamkan kesalehan dalam diri kalian sendiri, menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam hati kalian. Kalian harus berpikir bahwa jika kita telah menerima imam zaman, maka itu berarti kita harus membawa transformasi rohani dalam diri kita sendiri. Bukan berarti kita mengejar kekayaan duniawi. Bukannya setelah datang ke Norwegia lalu menghitung berapa banyak uang yang telah saya hasilkan, tipe rumah apa yang dimiliki, apakah telah membeli rumah dengan tipe hipotek atau tidak, apakah punya mobil bagus, pekerjaan yang bagus. Jika baik suami maupun istri sibuk dengan pekerjaan mereka dan anak-anak terabaikan, maka tidak ada satupun dari hal tersebut yang memiliki nilai. Kita harus memikirkan hal ini. Ini adalah pola pikir di kedua belah pihak. Jika pola pikir kedua belah pihak diperbaiki, jika mereka mengembangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam hati mereka, jika mereka mulai bertindak sesuai dengan janji untuk mendahulukan agama di atas dunia, yang dibacakan orang dengan penuh semangat, iya kan? Anda harus mempraktikkan apa yang Anda sampaikan, ya kan? Kemudian dalam kasus seperti itu tidak akan ada khula atau perceraian dan tidak akan ada rasa takut terhadap pernikahan. Bagaimana menjelaskan dengan cara yang terbaik atau mengajarkan kepada orang-orang yang bukan Ahmadi Muslim atau ateis berkenaan dengan pesan Islam Ahmadiyah dengan cara yang efektif dan bijaksana? Anda sendiri telah menerima Ahmadiyah dan Anda tahu jawabannya lebih baik dari saya. Mengapa Anda menerima Islam? Anda tahu bahwa ada sesuatu yang baik di dalamnya dan ada beberapa nubuatan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa di masa akhir seorang pria akan datang pada abad ke-14 yang akan menghidupkan kembali agama Islam, karena di masa-masa akhir orang-orang akan melupakan ajaran sejati Islam dan dia akan diutus oleh Allah Ta'ala sebagai pengikut Rasulullah SAW dengan gelar Al-Masih dan Al-Mahdi. Semua Muslim lainnya masih menunggu Al-Mahdi dan Al-Masih, tetapi mereka berpikir bahwa mereka adalah dua hal yang berbeda, bahwa Al-Mahdi adalah orang yang berbeda, Al-Masih adalah orang yang berbeda, dan bahwa dia akan turun dari langit. Al-Masih akan turun dari langit dan Al-Mahdi akan turun di suatu tempat di Suriah, dan kemudian dia akan mengambil pedang, membunuh babi, dan mematahkan salib-salib. Jika dia akan sibuk mematahkan salib-salib dari satu ujung dunia ke ujung lainnya, dari selatan ke utara dan barat ke timur, kemudian dia akan menghabiskan seluruh hidupnya hanya dengan membunuh babi dan mematahkan salib-salib serta membunuh babi-babi mereka. Jadi itu tidak masuk akal. Maka Anda dapat memberitahu mereka seharusnya ada logika dalam agama. Dan agama Islam tidak tanpa hikmah. Jadi saya menerima Islam karena saya berpikir argumen-argumen yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah adalah ajaran Islam yang sejati dan memenuhi nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW. Jadi jika Anda mencoba memahaminya, Anda akan menerimanya. Kemudian katakan kepada mereka bahwa Al-Masih yang dijanjikan telah menghasilkan literatur untuk mendukung ajaran-ajaran Islam, menjelaskan dan menguraikan ajaran Islam dalam pengertian yang sejati. Dan inilah sebabnya, sekarang saya memahaminya dan saya menerimanya. Jadi, kami adalah Muslim, kami percaya pada Allah Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kami percaya pada keesaan Allah dan kami percaya pada Nabi Suci SAW sebagai Khatamun Nabiyyin. Dan kami percaya bahwa Al-Quran adalah kitab pembawa syariat yang terakhir. Tidak ada syariah lain yang dapat datang sekarang. Tetapi menurut nubuatan-nubuatan Hadrat Rasulullah SAW, Al-Masih telah datang dan dia datang sebagai hamba dan bawahan Rasulullah SAW dan hanya untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang sejati. Jadi, jika Anda menjelaskan dengan cara ini, mereka akan memahami. Mereka yang memiliki sifat saleh, mereka akan menerimanya seperti Anda. Jika mereka tidak menerimanya, maka itu terserah mereka. Pesan kita adalah untuk menyebarkan pesan Islam. Inilah yang dikatakan Al-Quran Suci, inilah yang dikatakan Allah Ta'ala, bahkan kepada Rasulullah SAW. Tugas Anda hanyalah menyebarkan pesan Islam. Baligh, yaitu sampaikanlah. Dan sekarang, siapa yang akan diberi petunjuk? Itu ada di tangan Allah Ta'ala. Iya kan? Jazakallah huzur. Apa hikmah dalam Islam mengenai halal dan tayyib?
Ada banyak Ahmadi yang makan di luar dan mengatakan bahwa tidak masalah untuk membaca Bismillah lalu memakan makanan tersebut. Apakah ini benar? Halal adalah ketika hewan disembelih dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengharamkan 4 atau 5 hal yang telah Dia sebutkan dalam Al-Quran Suci. Apapun yang disembelih atas nama berhala, atas nama mengundi nasib, atau atas nama siapapun selain Allah, dianggap haram. Jika hewan-hewan tersebut tidak disembelih atas nama-nama ini, dan hanya disembelih seperti yang terjadi di rumah pemotongan hewan saat ini, atau bahkan di rumah pemotongan hewan halal, siapa yang tahu apakah ada orang di sana yang benar-benar mengetahui kalimah atau tidak? Jika Anda bertanya kepada mereka, mereka bahkan tidak akan tahu, dan bahkan jika mereka membacanya, mereka tidak mengetahui artinya kecuali orang-orang Arab atau Irak yang memiliki toko daging dan rumah pemotongan hewan. Oleh karena itu, sesuatu menjadi halal ketika disembelih dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Jika sesuatu disembelih dan tidak atas nama entitas lain selain Allah, tetapi telah disembelih dengan cara Islam, dengan membiarkan hewan tersebut berdarah keluar, atau beberapa setengah membius hewan tersebut dan kemudian membiarkannya berdarah keluar, maka itu menjadi halal. Kamu dapat membaca Bismillah dan memakannya. Dengan demikian, sesuatu yang serupa telah disebutkan dalam Al-Quran Suci berkenaan dengan berburu. Rasulullah bersabda bahwa terkadang jika kamu melatih hewan pemburu, mereka tidak akan memakan mangsa, tetapi hanya membawanya kembali kepadamu. Beberapa anjing atau retriever digunakan untuk berburu yang membawa kembali hewan kecil yang mungkin kamu tembak dengan senapan saat bersembunyi. Bahkan jika hewan itu mati, tetapi gigi anjing tidak menancap ke dalamnya, maka kamu dapat menyembelih hewan tersebut dan memakannya. Karena itu menjadi halal. Oleh karena itu, halal adalah yang tidak disembelih atas nama apapun selain Allah, yang kemudian dapat kamu makan setelah membaca Bismillah. Tayyib merujuk pada hal-hal yang murni, suci. Ada beberapa hal yang halal seperti ayam, namun jika ayammu mati dan mengeluarkan bau busuk, maka meskipun halal, ayam itu tidak akan tetap tayyib karena tidak lagi murni. Oleh karena itu akan menjadi haram bagimu, kecuali dalam keadaan di mana Allah Ta'ala berfirman, jika kamu sedang sekarat karena kelaparan, maka kamu dapat memakannya. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang memasak daging keledai di rumahnya. Dia memiliki seorang tetangga yang berniat pergi untuk haji dan telah menabung untuk itu. Namun daging tidak akan dimasak di rumahnya. Dia mencium aroma daging yang sedang dimasak di rumah tetangganya. Jadi dia mengirim anaknya ke rumah tetangganya dan berkata, minta tetangga untuk memberi kita sebagian dari daging itu juga, karena kita belum memakan daging apapun selama beberapa minggu. Namun tetangga itu menjawab, itu halal bagiku, tetapi tidak bagimu. Itu tidak tayyib bagimu, juga tidak halal. Itu juga tidak tayyib bagiku. Tetapi itu telah menjadi halal karena saya sedang sekarat karena kelaparan. Anak itu kemudian pergi dan memberitahu ayahnya. Dia berkata, itu tidak halal bagi kita. Sang ayah pergi menemui tetangganya dan berkata, Anda juga seorang muslim, bagaimana mungkin sesuatu bisa halal bagi Anda tapi tidak bagi saya? Dia berkata, masalahnya adalah sudah 2 hingga 3 bulan kami hanya makan sekali sehari. Bahkan sudah seminggu kami tidak makan apapun sama sekali. Dan anak saya sekarat karena kelaparan. Saya keluar dan menemukan seekor keledai mati. Jadi saya memotong sebagian dagingnya dan sekarang saya memasaknya agar anak-anak saya dapat makan sesuatu dan tidak kelaparan lagi. Hal ini sangat mempengaruhi pria itu dan dia mengambil uang yang telah dia tabung untuk ibadah haji dan memberikannya kepadanya sambil berkata, singkirkan daging busuk ini, itu tidak tayyib, buang itu tidak halal. Pergilah ke pasar dan belilah makanan yang murni dan sehat serta yang tayyib. Dan dengan demikian beri makan anak-anakmu juga. Ia memberikan semua uangnya untuk haji kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu seorang waliullah bahwa pada tahun itu satu-satunya haji yang diterima adalah pria yang meskipun belum melaksanakan ibadah haji tapi membantu orang miskin itu. Oleh karena itu inilah perbedaannya. Sekarang apakah Anda sudah memahami perbedaan antara halal dan tayyib? Yang tayyib dan yang halal. Oke? Jazakallah huzur. Huzur, ada berbagai kelompok agama dalam masyarakat Norwegia. Sebagai wanita Ahmadi, bagaimana kami dapat mempertahankan identitas kami dan menjadi panutan dalam masyarakat ini sesuai dengan ajaran Islam? Apakah Anda sudah membuat rencana? Ya, Huzur. Kami sedang mencoba. Apa rencana Anda? Huzur, kami mencoba menyajikan ajaran agama lain dan membandingkannya dengan ajaran kita dan menjelaskan mengapa ajaran agama kita lebih unggul. Tidak perlu menjadikannya kompetisi. Ini menimbulkan kecemburuan. Ini bukan caranya. Silakan adakan seminar dan menjelaskan ajaran Islam tentang topik tertentu.
apa yang Islam katakan tentang hak-hak wanita, apa yang Islam katakan tentang tingkat bunga dan masalah ekonomi, apa yang Islam katakan tentang pernikahan, hak-hak pria dan wanita, dan ada berbagai hak lainnya. Selama 2 hingga 3 tahun dalam pidato jalsah saya dengan mengacu pada Rasulullah SAW, saya menjelaskan 25 hingga 30 hak dan apa yang Islam katakan tentang hal-hal tersebut. Ada berbagai topik dan isu-isu kontemporer yang dapat Anda ambil dan adakan seminar tentangnya. Anda harus menjelaskan ajaran Islam tentang topik ini, apa yang Al-Quran katakan tentang sains, tentang teknologi modern, dan apa yang dikatakan tentang topik-topik ilmiah lainnya. Dr. Salam biasa mengatakan bahwa ada 700 perintah dalam Al-Quran suci. Begitulah cara Anda harus menjelaskannya kepada mereka. Sebagai contoh, ada konferensi agama-agama di mana setiap agama mempresentasikan keutamaan agama mereka. Anda harus mengadakan seminar dan mempersilahkan agama-agama lain mempresentasikan keutamaan mereka. Orang-orang Kristen dapat mempresentasikan keutamaan mereka, orang-orang Hindu, dan Anda harus mempresentasikan apa yang Islam katakan. Orang-orang akan menilai sendiri mana yang lebih baik. Filsafat ajaran Islam adalah hasil langsung dari hal ini. Di dalamnya, Hadrat Masih Maud SAW mempersembahkan keindahan Islam dan ajarannya. Dan apa yang dikatakannya tentang berbagai topik. Orang-orang Hindu juga mempresentasikan agama mereka dan Kristen juga. Risalah yang paling disukai adalah risalah Hadrat Masih Maud SAW yang kemudian dibukukan yang juga Anda distribusikan kepada orang-orang. Jadi, tidak cukup hanya mengatakan bahwa agama kami lebih baik. Ini hanya akan membuat orang lain marah. Anda harus mengatakan bahwa inilah keindahan Islam, sisanya terserah Anda, apakah Anda menerimanya atau tidak. Inilah cara melakukan tabligh. Kemudian Anda harus menjadi teladan sendiri. Mengatakan kepada orang-orang bahwa Islam mengajarkan jilbab, sementara Anda sendiri berkeliaran di pasar tanpa syal di leher Anda. Saya tahu beberapa wanita datang ke sini dan mengenakan burka dari zaman dahulu serta nikab. Suatu kali saya bertanya kepada seorang wanita bahwa kamu mengenakan burka yang sangat bagus dan bertanya apakah ini baru dijahit? Dan juga tentang nikab. Karena bahkan di Pakistan perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Namun dia mengenakan nikab yang begitu bagus. Dia berkata, saya menyimpannya dengan aman ketika saya datang dari Pakistan dan saya hanya memakainya ketika saya datang untuk bertemu huzur atau ketika saya pergi ke masjid. Setidaknya dia jujur. Jadi, kejujuran harus menjadi sifat istimewa yang kita miliki, serta dapat dipercaya, pekerja keras, dan mengamalkan apa yang kita tabligkan. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak mengatakan apa yang tidak kita amalkan. Jadi, jika kita tidak mengamalkan sesuatu, Allah Ta'ala telah melarang kita untuk berbicara tentang hal itu karena itu adalah dosa. Jadi, kalian harus menjadi teladan sendiri. Ketika kalian menjadi teladan bagi anak-anak kalian, maka generasi berikutnya juga akan memperbaiki diri. Inilah kenyataannya. Jika kalian ingin menjadi terpandang, kalian harus melakukan jihad yang besar. Anda bekerja keras untuk meraih gelar MSI, PhD, BSc, gelar lainnya, atau bahkan ijazah sekolah menengah atau diploma. Saya baru saja menyebutkan ini dalam sebuah pidato kepada khudam atau lajnah, bahwa kita berusaha keras untuk hal-hal lain, namun kita tidak bekerja keras untuk hal-hal seperti ini. Kalian juga harus mengambil kutipan-kutipan pendek dari pidato-pidato saya dan mengirimkannya kepada lajnah. Kalian dapat mengedarkan satu kutipan dalam 1 minggu, dan kutipan yang berbeda pada minggu berikutnya, dan minggu berikutnya, dan seterusnya. Dengan melakukan hal ini dalam waktu 30 hingga 40 minggu, atau selama 1 tahun penuh, kalian dapat mengedarkan seluruh pidato. Ini akan bermanfaat. Oke? Salah satu hadirin menyebutkan bahwa beberapa anggota lajnah tidak mendedikasikan waktu untuk jemaat karena pekerjaan atau studi mereka. Penanya bertanya bagaimana seharusnya seorang anggota lajnah seperti itu dibimbing. Mereka telah berjanji untuk mendahulukan agama mereka di atas dunia. Oke? Adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak mereka secara moral sejak masa kanak-kanak. Jika orang tua memberikan pelatihan tarbiyat kepada anak-anak mereka ketika anak-anak mereka masih atfal atau nasirat hingga usia 12 tahun hingga 14 tahun, maka mereka sangat aktif. Para nasirat sangat aktif. Namun ketika mereka memasuki khudam atau lajnah, maka mereka merasa seperti bebas. Ketika mereka mencapai usia 18 tahun, mereka merasa lebih bebas lagi. Oleh karena itu, sejauh menyangkut pendidikan, para gadis yang sedang belajar harus diberi kelonggaran. Namun, mereka bebas pada akhir pekan dan hari libur mereka. Ada 365 hari dalam setahun, iya kan? Dari jumlah itu, hanya sekitar 160 hari yang dihabiskan di sekolah.
dan perguruan tinggi. Sisa harinya adalah hari libur, dan kalian dapat menghitung ini sendiri. Kalian dapat meminta waktu mereka dari 200 hari yang tersisa dalam setahun. Tentu saja, mereka akan meluangkan waktu untuk bersantai, keluarga mereka, dan bentuk-bentuk kesenangan lainnya, dan itu tidak masalah. Meskipun demikian, alhasil, mereka setidaknya harus mendedikasikan 30 hingga 50 hari dalam setahun untuk agama mereka. Beberapa hari ini akan mencakup 4 hingga 15 hari jalsah di mana mereka melakukan tugas-tugas. Kemudian ada 4 hingga 5 hari untuk iztima. Itu sekitar 10 hingga 12 hari. Selain itu ada hari-hari yang didedikasikan untuk kelas-kelas tarbiyat kalian. Jadi jika kalian membuat rencana dan membagikannya kepada mereka, kalian dapat mengatakan, kamu menyebut dirimu seorang Ahmadi, kamu sedang belajar dan harus mengikuti jadwal sekolahmu karena kamu harus memprioritaskan itu. Namun, dedikasikan sebagian dari waktu luangmu untuk para wanita yang bekerja, kecuali dalam kasus di mana seseorang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau mereka bekerja sebagai profesional penting seperti dokter, perawat, atau guru, mereka terlibat dalam melayani kemanusiaan atau profesi serupa lainnya seperti layanan sosial, maka mereka boleh mengejar itu. Meskipun demikian, mereka juga mendapatkan hari libur. Akhir pekan 2 hari mereka. Dalam setahun, mereka diizinkan untuk mengambil antara 40 hingga 60 hari libur dari pekerjaan. Mereka mengambil cuti dari pekerjaan mereka selama jalsah, dan dengan demikian mereka dapat melayani selama kesempatan-kesempatan tersebut. Mereka yang berkhidmat adalah penerima rahmat Allah Ta'ala, dan kalian harus menjelaskan ini kepada mereka dan memberikan mereka tarbiyat yang konsisten dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ketika para gadis memasuki nasirat atau ketika para pemuda memasuki usia khudam, adalah tanggung jawab badan-badan untuk menjaga mereka. Namun masih juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk terus membimbing mereka agar mempertahankan praktik-praktik sejak masa kanak-kanak, karena mereka berjanji untuk mendahulukan agama di atas dunia. Oleh karena itu, Anda harus secara konsisten menasihati dan membimbing mereka dengan cinta kasih dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, diinstruksikan untuk memberikan peringatan berulang kali. Jika Allah telah mengatakan sesuatu hanya sekali saja, maka Dia tidak akan menginstruksikan dalam Al-Quran suci untuk memberikan peringatan yang berkelanjutan. Perintah untuk memberikan peringatan ini diberikan olehnya, karena Dia mengetahui sifat kita. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dan Dia sangat mengetahui sifat kita dan tahu bahwa kita menyimpang setelah beberapa waktu. Jika Anda menunjukkan teladan Anda sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Terkadang kalian terlalu kaku atau meninggalkannya. Huzur, ketika literatur jemaat diterjemahkan, terkadang terjemahan menurut bahasanya sudah benar, namun dampak rohani dan kedalaman pesan tidak begitu tampak. Saat menerjemahkan, bagaimana kita dapat lebih baik mempertahankan pesan dan makna yang lebih dalam dari literatur kita? Masalahnya adalah sejauh berkenaan dengan buku-buku karya Hadrat Masih Maud alaihi salam, tidak mungkin dapat diterjemahkan secara memadai. Begitupun Al-Quran Karim, karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas, satu kata dalam bahasa Arab dapat memberikan banyak makna ketika diterjemahkan. Terkadang bahasa Inggris tidak memiliki kata-kata yang diperlukan untuk menerjemahkan. Terkadang sebuah kata dalam bahasa Inggris akan sama sekali berbeda dalam bahasa Jerman. Untuk itu kita menekankan bahwa Anda harus membaca Al-Quran suci dalam bahasa Arab dan mencoba memahaminya. Dengan melakukan hal tersebut, Anda setidaknya akan mendekati pesannya. Anda dapat merujuk kepada leksikon Arab atau kamus, dan kemudian Anda akan memahami. Begitu juga berkenaan dengan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam, terutama bagi para gadis yang berasal dari Pakistan, bahasa Urdu digunakan di rumah mereka. Mereka harus berusaha untuk mempelajari bahasa Urdu dan membacanya, sehingga mereka dapat memahami. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat dan ketiga berusaha keras untuk mengajarkannya. Jemaat sedang berkembang, dan oleh karena itu ada kebutuhan untuk pelajari bahasa Urdu. Orang-orang datang dari bangsa-bangsa asing dan mereka mempelajari bahasa Urdu. Di sini kita memiliki seorang pria Inggris yang baiat masuk jemaat. Beliau seorang pengacara. Beliau mewakafkan hidupnya dan sedang mengkhidmati jemaat, mempelajari pengetahuan dan pesan yang sejati dalam bahasa aslinya, karena bahasa Inggris tidak dapat memadai. Oleh karena itu, beliau sedang mempelajari bahasa Urdu. Beliau sekarang berbicara bahasa Urdu lebih baik daripada banyak wanita di antara kalian dari Norwegia. Beliau mempelajari bahasa Urdu melalui usahanya sendiri, dan beliau juga merupakan anggota Amilah Nasional. Beberapa di antara Amilah Nasional yang berasal dari Pakistan tidak mengerti bahasa Urdu, namun beliau mengerti bahasa Urdu. Jadi pertama-tama Anda tidak akan pernah dapat memberikan keadilan hingga Anda membacanya dalam bahasa aslinya. Selanjutnya, terjemahan dari kata-kata Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak akan pernah dapat memadai terhadap aslinya. Dengan demikian, mereka yang dapat mempelajari bahasa Urdu harus melakukannya agar mereka dapat memahami dengan lebih baik. Memang ketika Anda tidak memahami, Anda dapat berkonsultasi dengan kamus, terutama mereka yang memiliki hasrat untuk membaca. Mereka dapat mencari makna-makna lain apa yang muncul dari suatu kata tertentu. Dengan begitu Anda akan dapat mencapai kedalaman dan makna yang sejati.
Ketika Anda melakukannya, Anda akan merasakan dampaknya. Anda harus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memberikan Anda pengetahuan dari sedikit yang telah Anda pelajari, sehingga hati Anda terdampak. Jangan membaca dengan tergesa-gesa, renungkanlah saat Anda membaca, dan Anda akan memperoleh manfaat darinya. Setelah mulakat berakhir, Hadrat Amirul Mukminin dengan penuh kebaikan memberikan hadiah pena kepada para anggota lajnah dan para siswa sambil menanyakan tentang studi mereka dan tentang kehidupan mereka. Itu adalah sorotan dari hanya sebagian dari aktivitas huzur tercinta akhir pekan lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai ekspedisi-ekspedisi setelah penaklukan Makkah. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur berbicara mengenai ekspedisi-ekspedisi setelah Fatah Makkah. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur berbicara mengenai serangan terhadap Masjid Mahdi di Rabuah hari ini. Hari ini di Masjid Mahdi di Gol Bazar Rabuah, para teroris melancarkan serangan dan sekitar 5 atau 6 anggota kita juga mengalami luka-luka. 2 dari mereka terluka cukup serius dan sedang menjalani operasi. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi mereka dan juga melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang lain yang juga telah terluka. Mereka juga terluka serius mengalami luka tembak di perut. Petugas keamanan kita juga menembak mati salah satu teroris, sementara yang lainnya melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menurut laporan terbaru. Rincian lebih lanjut akan datang. Semoga Allah Ta'ala dengan cepat menangkap para teroris dan mereka yang melanggar hukum dan para penentang jemaat. Pemerintah Punjab dan menterinya mengklaim bahwa mereka telah mengendalikan 100% kejahatan di Punjab dan tidak ada lagi penjahat yang tersisa. Namun, serangan harian terhadap kaum Ahmadi menjadikan mereka syahid, melukai mereka, dan membakar properti mereka mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan di mata mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada pemerintahan seperti itu dan dengan cepat menampakkan tandanya untuk mendukung jemaat.